kedua adalah menjaga perasaan pasangan. Nah, Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kuhendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi gini teman-teman, menjaga perasaan pasangan itu penting dalam hidup kita. Kenapa hubungan bisa cerai? Kenapa hubungan bisa putus? Karena tidak bisa menjaga perasaan. Amin. Konflik ego ketemu ego. Amin. Tapi yang ini mau kita belajar bahwa ketika kita menjaga perasaan pasangan kita, ketika pasangan kita marah, ya kita dengerin aja. Anggap aja gong kosong bunyi nyaringnya. Tapi setelah dia ngoceh-ngoceh panjang dan lebar, kita dengerin, baru kita ngomong. Amin. Simple kan? Atau bisa dihubungi dengan 1 Korintus 3 ayat 4 mengatakan 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hatian, tidak cemburu dan dia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Nah, menjaga perasaan pasangan berarti belajar mengasihi dengan hati yang peka dan bijak. Amin. Yang pertama, hati yang peka. Yang kedua, bijak dalam mengambil keputusan. Tuhan ingin setiap hubungan dibangun atas dasar kasih. Yang pertama, atas dasar kasih, pengertian, dan penghargaan. Saat kita sungguh-sungguh mengasihi, kita tidak mudah menyakiti hati pasangan, baik lewat perkataan, sikap, maupun tindakan. Nah, artinya kalau kita mau menjaga perasaan pasangan kita, milikilah sikap hati yang baik. Miliki sikap hati yang mengasihi. Miliki sikap hati pengertian. Miliki sikap hati penghargaan. Amin. Nih, menjaga perasaan pasangan bukan berarti selalu setuju dalam segala hal. Bukan selalu setuju dalam segala hal. Tetapi belajar mengungkapkan kebenaran dengan kasih dan memahami apa yang pasangan rasakan sebelum bereaksi. Amin. Jadi gini, kita sebagai cowok cewek harus peka terhadap pasangannya. Ketika pasangan capek, jangan bikin emosi. Amin. Kesabaran pasangan itu pasti ada. Jadi biar dia bicara dulu, baru kita ngomong. Amin. Ada 4 poin yang mau kita belajar. Yang pertama, peka terhadap hati pasangan. Yang pertama, peka terhadap hati pasangan. Boleh nggak? Nah, Yaudah. Yang pertama, kita mau belajar peka terhadap hati pasangan. Dengarkan bukan hanya dengar telinga, tetapi juga dengan hati. Amin, dengan hati. Dengan hati, teman-teman. Maksudnya gini, dengan hati gimana? Bang, kok dengan hati bukan dengan makanan atau apa? Ya kan kalian, cewek kan lebih sensitif dengan makanan kalau lagi marah-marah. Nah gini teman-teman. Peka terhadap hati pasangan itu didengarkan. Bukan hanya telinga, tapi dengan hati. Kadang-kadang pasangan tidak butuh solusi, tapi butuh dipahamin. Jadi gini, banyak kan kita mendengar gini ya, seringkali kita dengar doang, tapi tidak dengan hati kita. Amin. Kalau kita dengar pasangan dengan hati, terus tidak butuh solusi, tapi pasangan kita butuh dipahamin. Amin. Artinya dalam sebuah hubungan itu harus bisa jangan sampai konflik itu terjadi. Amin. Artinya kita harus peka terhadap hati pasangan. Nah, nanti kita belajar kemungkinan di hari Kamis. Yang kedua, jaga perkataan dan emosi. Nah, kata-kata yang bisa membangun tapi juga bisa melukai, lebih baik diam sejenak daripada menyesal karena ucapan yang menyakiti. Lebih baik kalau ada masalah diam dulu daripada kalian menyakiti hati pasangan. Amin. Konflik terjadi ketika kalian lagi emosi, terus ditambahin emosi lagi, tambahin emosi lagi, jadi konflik. Amin. Jadi kalau ada masalah diam dulu, doa sama Tuhan, minta Roh Kudus gerakan, baru kalian berbicara. Amin. Yang ketiga, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, hubungan yang sehat adalah ketika kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga kebahagiaan pasangan kita. Nih, hubungan itu bukan hanya kepentingan diri sendiri, tapi kebahagiaan bersama. Amin. Kebahagiaan kita bersama. Jadi kalau kita dalam sebuah hubungan
masih pribadi sendiri, lebih baik jangan pacaran. Tapi kalau udah kebersamaan itu baru. Amin. Yang keempat, Tuhan mengajarkan kasih yang tulus. Dengan kasih dari Tuhan, kita bisa belajar menerima pasangan apa adanya dan tidak cepat tersinggung. Nah, sore ini kita siang ini kita belajar menjaga perasaan pasangan itu agak susah. Apalagi pasangan kita orangnya sensitif, apalagi mudah overthinking. Jadi kita harus yang pertama peka terhadap hati pasangan, yang kedua jaga perkataan dan emosi, ketiga kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, keempat Tuhan mengajarkan kita kasih yang tulus. Amin.